Saya bisa salah, Anda bisa salah, yuk kita cari tahu gitu. Jadi bukannya kebenaran dibelokkan berdasarkan apa yang sudah kita tetapkan, luas sekali kebenaran itu. Kita mah kecil, sempit. Kebenaran itu punya banyak kemungkinan yang sangat besar, sangat luas. Kalau kita gali itu mungkin nggak ada habisnya seperti lautan. Kita ini kemampuan kita menangkap kebenaran itu dinamis ya, tapi kita terbatas meskipun kita dinamis terus menyempurnakan diri. Karena itu tetap kita harus cari kebenaran. Karena kita bisa berangkat dari satu batasan, anak kecil, SD, SMP, SMA, kan menangkap kebenaran, tapi kemudian pemahaman berkembang. Makanya nggak boleh berhenti. Tapi kalau kita sudah menetapkan pokoknya begini ya, kalau sudah kata pokoknya itu adalah susah juga, gitu ya. Maka keterbukaan. Nah, filsafat kan sebetulnya kalau filsafat sebenarnya supaya untuk menggali kebenaran. Karena itu orang filsafat tidak dogmatis ya, gitu. Tidak dogmatis. Gitu. Nah, orang kalau kita dogmatisme, ada dogma, ada dogmatisme. Agama itu isinya dogma-dogma. Kalau dogmatisme adalah cara menerima dogma. Cara menerima dogma bisa jadi dogmatisme, bisa jadi tidak dogmatis. Kira-kira begitu ya. Bisa nggak saya menerima dogma ini secara rasional gitu dengan kesadaran penuh, atau saya tidak perlu sadar, pokoknya ikutin aja dah gitu. Pokoknya nggak usah tahu, nggak usah bertanya, jangan banyak tanya. Apakah bertanya itu dosa? Saya nggak tahu. Malaikat itu berdosa nggak ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Seberapa soleh sih malaikat itu masih tetap bertanya juga kok. Gitu dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an menunjukkan yang paling soleh pun bisa bertanya dan Allah nggak marah juga. Gitu. Kenapa tidak? Dan bertanya adalah pintu untuk mencari tahu. Gitu. Kan begitu. Yang jadi masalah kan gitu, kita takut karena ketika kita tidak menemukan jawaban, itu seolah-olah tidak ada jawaban. Jawaban itu ada, cuma belum kesampaian aja karena kurang berusaha. Kan kira-kira begitu. Karena itulah dalam Al-Qur'an selalu kata kerja present continuous, artinya kita harus terus-menerus berusaha berpikir, beraktivitas dengan menggunakan daya pikir kita. Jangan berhenti. Jangan karena kita punya satu pendapat terus kita mengatakan pendapat inilah yang paling. Belum tentu besok kita masih tetap bertempat yang sama. Bisa saja kita anggap di bawah tanah itu isinya rumput. Setelah digali ternyata cacing. Setelah digali lagi ternyata batu. Setelah digali lagi ternyata kita dapat air. Setelah digali lagi malah bukan yang nggak bisa nyampur dengan air, dapat minyak. Setelah digali lagi, coba. Ternyata banyak sekali yang kita bisa temukan dari titik pijak kita di bumi ini. Satu pijakan kita gali, semakin dalam, makin banyak yang kita temukan, makin tahulah bahwa kita pikir bahwa tanah itu tempat tumbuhnya tumbuhnya pohon cabai hanya sebatas itu gitu, yang bisa kita makan. Ternyata lebih dari itu, ada kekayaan, ada khazanah yang luar biasa, tak terkira gitu ya di balik alam ini. Mohon kalau saya nanti ini Wak, ya dibatasi aja. Kemudian Al-A'raf ayat 176. Seandainya kami menghendaki ini saya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya juga. Demikian adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Gitu ya. Ini merekanya ke mana ya gitu. Nah, gitu. Dibantulah supaya mereka pikir dengan menceritakan. Ini berpikir adalah menangkap hikmah pesan moral tersirat dari kisah-kisah. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Mengambil pesan moralnya gitu. Belajar dari sejarah. Jadi selalu ada. Jadi di sini juga terlihat bahwa dalam Al-Qur'an berpikir itu harus praksis gitu. Ya praksis ya gitu. Bukan berarti praksis itu lawan dari teoritis, bukan. Tidak hanya berpikir teoritis, mencari ilmu untuk menambah pengetahuan, nggak cukup itu. Tapi kemudian pengetahuan itu harus berbuah menjadi amal soleh, menjadi dharma bakti, kira-kira gitu. Dengan ilmu itu kita mendarmakan diri kita, dengan ilmu itu kita membaktikan diri kita. Itu kalau gitu ya, apa bakti itu? Bakti itu berbakti itu ibadah ya, ubudiyah gitu. Bakti itu itu membaktikan diri kan mengabdikan diri maksudnya. Abid gitu ya, itu ibadah gitu. Beribadah gitu. Mengibadahkan diri, mendedikasikan diri. Itu kan arti dari ibadah ya. Ibadah itu adalah dedikasi, tidak hanya ritual ibadah itu.
Tapi segala bentuk dedikasi itu ibadah, gitu. Meskipun nanti ada ibadah opsional, gitu. Dedikasi dan ini ada ibadah yang ritual juga, gitu. Wajib. Oke. Nah, jadi seperti anjing, eh, apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kalau udah nolak dari awal gimana? Namanya juga nolak. Dikasih tahu nggak, dikasih peringatan atau tidak, nggak akan. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Jadi bukan hatinya, bukan matanya yang tidak melihat, hatinya yang tidak melihat. Kira-kira begitu ya. Itu tertutup gitu. Karena dia menutup, maksudnya bukan matanya, jiwanya, penglihatannya, dia jiwanya menutup diri. Karena itu, gitu, berpikir yang tepat adalah berpikir menurut yang Qur'ani adalah berpikir yang tidak didasari oleh tendensi memusatkan kepada diri. Aku, kelompokku, mazhabku, ya kira-kira begitu ya. Wah, kami mah orang Islam, wah itu muslim tuh. Nah, gitu. Orang Islam itu innamal mu'minuna. Orang mukmin itu bersaudara. Dengan orang yang gimana, dengan yang itu, yang sesama manusia. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, maka yang goer mukmin tidak ikhwatun. Apa begitu? Nah, nanti kita bicara prinsip logikanya bagaimana tuh, gitu. Dan dengan menggunakan prinsip logika dan tanpa prinsip logika, mana yang lebih konsisten dengan ajaran-ajaran agama yang dalam Islam yang lainnya, dalam itu ya. Tapi itu besok aja ya, gitu. Besok aja. Jadi tendensi membatasi diri, egois, kelompokis gitu, fragmentaristik gitu ya, fanatik gitu. Maaf, fanatik seringkali disalahartikan dengan komitmen ya. Kita itu harus istiqomah ketika kita punya pemahaman, kita harus istiqomah. Yang kita pahami adalah A, jangan ikutin yang B. Kita pahamnya A, menurut kita A ini yang lebih bisa kita terima berdasarkan itu. Setelah kita sadari A ini, itu kita komitmen. Kalau fanatik, kita merasa ini yang paling benar, yang lain salah. Jadi yang lain itu kita hukumi sebagai seseorang yang keliru dan salah. Belum tentu. Kecuali kesalahannya jelas secara metodologis. Gitu. 1+1=3, ya jelas salah lah gitu. Gitu. Dalam kaitannya dengan pemahaman kehidupan, maaf, bukan bukan teknis ya, 1+1 sama dengan 2, ini pengetahuan-pengetahuan formal, instrumentalistik. Tapi pemahaman hidup, bukan pengetahuan, tapi paham. Misalnya Al-Fatihah itu 7 ayat. Enggak, 5 ayat. Jelas ini mah. Tidak tahu. Salah. Tapi pemahaman. Kalau pemahaman itu kan seperti menyelam lautan ya. Beda antara yang di permukaan dengan yang masuk. Antara yang tenggelam ke dalam, antara orang yang hanyut dengan yang bisa nyelam, itu pasti beda. Gitu. Karena mereka memahami dalam cakrawala pengalaman yang berbeda-beda. Gitu. Kita jangan menutup diri dulu. Jangan-jangan di yang lain itu justru ada benarnya. Minimal kita tempatkan diri kita dalam kerendahan hati bahwa saya ini bisa saja salah. Saya menyimpulkan berdasarkan data-data. Jangan-jangan ada data yang terlewat juga. Gitu. Dalam saya menyimpulkan agama, ada bahan-bahan, ada variabel yang belum masuk. Sehingga kesimpulannya kemudian menjadi kurang. Gitu. Nakis. Tidak lengkap. Bisa jadi seperti itu. Apalagi kebenaran Allah itu sangat luas sekali. Kita menangkap kebenaran-kebenaran itu secara parsial, dinamis, bertahap. Dari satu kedalaman ke kedalaman terus. Karena itu jangan berhenti. Kuncinya jangan berhenti. Jangan memusatkan di apa yang sudah ada, tapi kembangkan terus, gali terus. Itu. Tendensi pembatasan diri itu dapat menghambat upaya berpikir objektif. Jadi ketika kita terikat pada sesuatu yang membatasi kita untuk meningkatkan diri, apapun keterangannya tidak mengubah kesadaran. Kalau debat kalah, pokoknya jawabannya. Kira-kira begitu. Itu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan debat ya, itu aja sih sebetulnya. Karena seperti kita sampaikan tadi ya, debat itu didasarkan kepada orientasi memenangkan dan mengalahkan. Tujuannya bukan untuk mencari, dan Al-Qur'an bicara tentang tafakur tidak dalam konteks seperti itu. Gitu. Tidak dalam konteks seperti itu, tapi dalam konteks mencari. Kalau mencari kita harus siap. Kita harus siap asumsi-asumsi awal kita ditempatkan dalam posisi yang sangat riskan dan rapuh. Artinya bisa siap harus menerima sesuatu yang baru ketika itu beralasan.
Kira-kira begitu. Inilah komitmen terhadap kebenaran. Komitmen kepada al-haq, al-haqqum mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, jangan ragu-ragu. Itu Allah yang memiliki kebenaran begitu luas, kita punya keterbatasan, tapi jangan ragu-ragu, sok nanti dibimbing sesuai dengan kapasitas kita. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas kita setiap saat. Makanya ada doa, ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kapasitas kita meningkat, sok. Berdoa kepada Allah supaya kita dituntun. Gunakan daya-daya yang sudah Allah titipkan kepada kita. Salah satunya adalah daya berpikir. Itu pikiran itu titipan. Dan titipan itu harus dipakai. Jangan sampai titipan tidak digunakan dan tidak diberdayakan. Dan tidak digunakan dalam tindakan-tindakan yang praktis. Jadi tadi kembali, berpikir itu harus praksis. Praksis itu adalah menghasilkan sesuatu yang sifatnya kepada pembebasan, menyelamatkan, mencerahkan, menyadarkan, memperbaiki, mentransformasi masyarakat. Selalu ada tanggung jawab moral di balik kegiatan berpikir. Kira-kira begitu. Gitu. Nah, ini masih yang tadi ya, gitu ya, terkait dengan keraguan terhadap Nabi Muhammad. Katakan ulah Nabi, aku tidak bilang ke kamu kalau pemberendahan Allah itu, khazanah Allah itu ada padaku. Jadi aku punya semua. Aku sakti, mandraguna, dan sebagainya ya. Bahwa aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak mengatakan padamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengetahui apapun kecuali yang diwahyukan. Aku ini hamba. Mungkinul wujud, wujud aja aku dikasih sama Allah. Ada aja aku dikasih keberadaan. Kalau tidak tanpa keberadaan Allah, aku akan tiada. Tahu aku karena aku dikasih tahu. Aku tidak mengatakan aku sakti mandraguna punya segala-galanya. Aku nggak bilang begitu. Gitu. Nah, masalahnya orang Quraisy pada saat itu, kafir itu mengasumsikan begini loh, kalau jadi nabi itu harusnya kalau jadi nabi ini kan manusia biasa nih. Muhammad Muhammad Rasulullah bukan malaikat lah. Kalau nanti malaikat yang turun kan tetap malaikat juga, biar bisa dilihat manusia harus berwujud manusia. Ujung-ujungnya akan diragukan juga kan, kira-kira begitu ya gitu. Ujung-ujungnya akan diragukan juga, supaya bisa kelihatan dia harus berwujud seperti manusia. Kira-kira begitu. Pada akhirnya diragukan juga. Nah, inilah kemudian orang yang tidak mendasar, kalau dia mendasarkan kepada fakta, dia akan sadar. Muhammad itu dari awal al-amin, tokoh orang, sosok figur yang sangat amanah, sidik, amanah, fatonah, nah, gitu, dan menyampaikan apa adanya. Ketika itu menghasilkan kebaikan, gitu, kebaikan. Dia tidak sampaikan, tidak berbohong, tapi tidak menyampaikan yang buruk, tidak ngerumpiin orang, misalnya, gitu ya. Tabliknya itu tablik kebenaran dari dulu, dan diakui sebagai al-amin, dan itu adalah fakta-fakta yang tidak bisa dipungkiri, tiba-tiba dilupakan. Kemudian ketika Nabi Muhammad menyampaikan misi kenabiannya, langsung diasumsikan. Kemudian dianggap bahwa yang nabinya Nabi mah harus begini. Nah, ini Anda mendasarkan kriteria kenabian berdasarkan asumsi. Kalau Anda lihat Kanjeng Nabi berdasarkan fakta, fakta-faktanya, ini orang jujur kok. Kira-kira begitu ya. Gitu. Ini tidak tahu apa-apa kok, tidak tahu bahasa ngobrolnya aja beda dengan bahasa Quran. Bahasa sehari Anda tahu kan ngobrolnya Kanjeng Nabi Muhammad, gaya bahasanya gimana? Dalam kajian linguistik itu ada DNA, kajian DNA kebahasaan. Maksudnya genealogi kebahasaan atau DNA kebahasaan itu adalah menggali bagaimana cara gaya orang menulis, gaya orang menyatakan sesuatu, sehingga setiap orang tuh punya cara yang unik. Cara uniknya Nabi Muhammad itu kan khas. Dalam hadis kelihatan beda dengan gaya Quran. Masa nggak kepikiran? Inilah Anda tidak melihat nih. Ini orang buta namanya, tidak mau tahu. Hanya mendasarkan kepada asumsi. Orang buta itu kan gimana ya? Kalau jalan dia ngira-ngira ya. Mengira-ngira tuh. Mengira-ngira. Ya, itu buta. Tidak didasarkan pada pengetahuan. Fakta, data-data yang bisa dilihat. Maka karenanya bukan mata yang tidak bisa melihat, tapi hati. Nah, ini masalahnya. Nah, nanti juga ada hubungan bagaimana berpikir itu, memahami itu terkait dengan hati. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Jadi terkait dengan hati, hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim.